kasus Hasto memang ini kasus lama, Nang. Kalau kita runut kasusnya ke belakang, betul kasus lama itu kan ya dia hampir sebenarnya kena OTT juga. Waktu itu kalau menurut penelusuran dari majalah Tempo kan waktu itu sebenarnya sudah mau ditangkap tapi karena terselamatkan ketika dia berlindung di masjid di PT IKA Jakarta ya. Hasto dijerat 2 kasus. Pertama adalah kasus suap, kemudian yang kedua kasus obstruction of justice, merintangi proses penyelidikan atau penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Yang kemudian jadi pertanyaan ya, kenapa baru sekarang? Kalaupun memang bukti sudah cukup kuat, kenapa nggak diproses lebih cepat begitu? Nah ini memunculkan banyak polemik, apalagi ini terkait dengan status atau kapasitas Pak Hasto sebagai sekjen PDIP. Plus di bulan April 2025 kan ada kongres. Kalau KPK tidak firm, tidak clear gitu ya menetapkan tersangka Hasto, ini kan dianggap sebagai isu politis. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan jadi tersangka oleh KPK. Dalam kasus apa? Tentu sahabat integritas tahu semua dalam kasus yang berkaitan dengan suap Harun Masiku kepada salah satu anggota KPU saat itu. Nah, untuk membincang soal ini, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah sangat terkenal. Kalau nama udaranya itu Buya Eson. Nama lengkapnya adalah Emerson Yunto. Salah satu ahli hukum di Visi Integritas. Kita sapa dulu yang bersangkutan. Bung Eson, apa kabar? Kabar baik buat saya, kabar tidak baik mungkin buat partai PDIP. Buat PDIP ini semakin meresahkan ya. Betul, ini kado pahit di akhir tahun. Ya, karena kabarnya ya, meskipun baru kabarnya ini ya, KPK belum secara resmi mengumumkan. Juru bicara KPK tadi pagi mengatakan publik harap bersabar menunggu keputusan resmi dari KPK. Tapi kalau menurut CNN misalnya, mereka sudah dapat info dari orang dalam di KPK, sudah keluar sprindik di bulan Desember ini, dan di dalam sprindik itu disebutkan sudah ada nama tersangka atas nama Hasto Kristianto. Nah sebenarnya Bung Eson, kasus Hasto ini kan sudah lama ya? Ya betul. Kalau kita rujuk ke OTT KPK pada kira-kira 2 tahun silam ya, kasus ini kemudian menggantung, hilang, tidak jelas, dan kemudian heboh lagi hari ini. Nah biasanya kan kalau bicara soal penegakan hukum di KPK itu kita enak mengupasnya, tapi hari-hari ini kita agak kesulitan nih, karena apa? Karena KPK kemarin juga bikin kontroversi ketika mengumumkan ada informasi sudah ada 2 tersangka dari anggota DPR terkait dengan kasus yang terkait dengan Bank Indonesia, CSR Bank Indonesia, tiba-tiba mereka meralat. Ya, dan setelah meralat itu heboh publik, keluar lagi info seperti ini gitu. Bung Eson sendiri melihat KPK seperti apa sih sekarang? Jadi ini harus dibaca, ini adalah gebrakan KPK jilid ke-6. Karena mereka baru dilantik ya. Baru dilantik sebagai pimpinan KPK baru. Saya nggak tahu ini gebrakan atau kayak bulan madu lah Patna. Dalam artian baru awal-awal menjabat, kemudian memproses kasus-kasus kakap ataupun kakap pindang yang lama, kasus kakap lama gitu ya, kemudian dibuka kembali. Jangan salmon, karena salmon akan kena PPN 12%. Iya, mungkin mencari yang pindang aja ya, nggak kena PPN. Jadi di kasus ya ini juga pertanyaan kita ke banyak pihak gitu ya, mempertanyakan soal ini agak aneh nih ketika ditetapkan sebagai mengumumkan atau disebut-sebut lah ada 2 tersangka di kasus BI, CSR BI, kemudian diralat gitu ya. Nah kemudian terbaru kasus Hasto, walaupun kasus Hasto memang ini kasus lama, Nang. Kasus lama yang sebenarnya ya tadi kalau kita runut kasusnya ke belakang, betul kasus lama itu kan ya dia hampir sebenarnya kena OTT juga. Waktu itu kalau menurut penelusuran dari majalah Tempo kan waktu itu
sebenarnya sudah mau ditangkap tapi karena terselamatkan ketika dia berlindung di masjid di PTIK Jakarta ya. Nah, Hasto dijerat 2 kasus. Pertama adalah kasus suap, kemudian yang kedua kasus obstruction of justice. Merintangi proses penyelidikan atau penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Begitu ya. Ya ini yang kemudian jadi pertanyaan ya, kenapa mungkin baru sekarang, kemudian juga kenapa kalaupun memang bukti sudah cukup kuat, kenapa nggak diproses lebih dulu sebelumnya begitu, lebih cepat begitu. Nah ini memunculkan banyak polemik, apalagi ini terkait dengan status atau kapasitas Pak Hasto sebagai sekjen PDIP. Plus yang juga kita perlu cermati adalah di bulan April 2025 kan ada proses kongres internal PDIP. Artinya apa? Kalau KPK tidak firm, tidak clear gitu ya menetapkan tersangka Hasto, ini kan dianggap sebagai isu politis ya, terkesan ada politisasi dalam penanganan ini. Nah walaupun memang bisa juga dibalik, artinya apa, proses penegakan hukum yang kemudian digunakan untuk kepentingan politik. Itu kan muncul juga tuh tren-tren sebenarnya lebih ke bisa saja orang ini memang diduga kuat terlibat, tapi kemudian digunakan untuk menekan secara politik. Politik maksudnya meminta dia misalnya mundur dari jabatan atau mengikuti sebenarnya kemauan dari pihak-pihak yang mengancam yang bersangkutan gitu. Soal-soal seperti itu juga sudah banyak dikupas ya, dari media ya. Betul. Pada era pemerintahan Jokowi kemarin, kita tentu tidak berharap ini dilanjutkan. Trennya pada era pemerintahan Prabowo ya. Prabowo dan KPK jilid ke-6 ini. Tapi kalau kita ngomong soal KPK ini kok rasanya ya, orang jadi semakin tidak antusias dengan kerja-kerja mereka ya. Ya ini kan nggak bisa dilepaskan dari upaya pelemahan KPK di 2019. Kan dulu KPK adalah lembaga yang dianggap independen, di luar kekuasaan, dalam artian kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga tindakan mereka itu ya dianggap netral. Netral, jadi nggak ada kepentingan. Nah pasca 2019 ada revisi undang-undang KPK, ini kan dia berada di rumpun eksekutif. Bahkan di titik tertentu, Presiden bisa memanggil pimpinan KPK ke istana misalnya untuk menjelaskan ataupun dianggap sebagai bawahan karena ada di wilayah eksekutif. Nah, apa yang dilakukan oleh KPK dalam kurun waktu 5 tahunan terakhir ini kan memunculkan pesimisme atau kecurigaan dari publik. Jangan-jangan penanganan kasus yang tangani KPK ini karena orderan misalnya, atau ada kepentingan-kepentingan tertentu misalnya di elit misalnya wilayah eksekutif gitu ya. Nah ini yang kemudian kecurigaan publik ini terhadap KPK ini juga harus dijawab oleh KPK. Apakah penetapan Hasto sebagai tersangka ini benar-benar didasari bukti-bukti yang cukup kuat atau tidak, seperti muncul kecurigaan banyak pihak. Jadi KPK yang harusnya menjawab itu. Tapi sekarang ini kan kita jadi serba salah ya. Dalam arti mungkin saja elit kita perilakunya memang korup. Betul. Tidak, kita nggak ngomong satu partai lah. Ya. Kalau melihat misalnya trennya hampir semua partai politik. Korupsi cewek misalnya yang dulu juga sering kita kerjakan itu kan semua warna ada. Iya. Mulai dari partai yang beragama, landasannya sampai partai yang nasional tipu. Karena perilaku elit yang korup itu akhirnya mudah bagi mereka jadi tahanan. Ya. Dalam tanda petik. Tersandra ya. Tersandra. Nah sekarang kan kesulitannya adalah untuk memisahkan mana yang merupakan penegakan hukum yang serius, sungguh-sungguh, dan mana yang hanya menggunakan kelemahan itu, ya kelemahan perilaku elit itu sebagai senjata. Nah ini kan situasinya sekarang seperti ini kira-kira Bung Nes. Ya itu yang kemudian kayak dua sisi mata uang ya. Ini sebenarnya penegakan hukum atau ada politisasi di balik penegakan hukum itu ya. Itu yang kemudian jangan-jangan memang ada yang bilang misalnya apakah KPK diperalat atau ada orderan tertentu. Ini kan juga akibat KPK mungkin barangkali dia mendelay misalnya penetapan tersangka atau orang yang sebenarnya sudah layak jadi tersangka kemudian ditahan-tahan. Atau karena ada order pihak tertentu ya, jadi menahan karena buat menyandera. Itu kan sangat mungkin terjadi di beberapa kasus. Bahkan ada juga misalnya kita masih ingat
ketika ada proses pergantian ketum partai politik tertentu, itu kan juga pilihannya adalah dia bersedia lengser atau dilakukan sebagai tersangka. Walaupun kita nggak tahu institusi penegak hukum mana yang menetapkan dia sebagai tersangka tuh. Ya memang kalau kita lihat konteksnya PDIP ya, itu kan setidaknya ada 3 kejadian besar sebelumnya ya, yang itu juga heboh. Pertama kan pemecatan keluarga Jokowi ya, betul. sebagai keluarga besar PDIP. Kemudian yang kedua itu adalah sikap kritis anggota DPR dari PDIP soal PPN kebijakan. sejumlah kebijakan betul. Dan satu lagi ke depan, PDIP akan melakukan kongres di bulan April 2025. Jadi ada konteks kemarin dan ada konteks yang akan terjadi ke depan. Dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan isu penggulingan ketua umum, pergantian dengan calon lain ya. Ya memang sekarang statusnya menjadi lebih mudah mungkin dilakukan karena PD itu bukan partai penguasa lagi. Dia nggak masuk di Kim ya? Dia tidak masuk juga di Kim Plus. Dan satu lagi, dia tidak berkuasa hari ini. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah juga 10 tahun ke belakang, kan PDIP juga adalah partai yang tidak mengkoreksi sama sekali tindakan-tindakan yang quote-unquote dianggap sebagai salah satu bentuk dari penyalahgunaan ya posisi, wewenang, kekuasaan dalam kerja-kerja penegakan hukum. Jadi memang ini kayak ada di situasi dilema ya. Dan masalahnya kemudian ini mungkin akan selalu menjadi ritme. Siapapun partai yang nanti akan kalah dalam pemilu, pernah menang sebelumnya, pernah berkuasa sebelumnya, bisa jadi akan juga jatuh pada masalah yang sama. Ya ada yang bilang juga ini ada apa, saya nggak tahu sebutannya lebih tepat karma atau apa ya. Karena apa, ini kan semua partai politik waktu itu mendukung keberadaan revisi undang-undang KPK yang dimana si KPK berada di dalam rumpun eksekutif atau di bawah, misalnya sederhananya di bawah presiden begitu ya. Motornya juga salah satunya PDIP. Motornya salah satu PDIP ya mayoritas semua. Jadi seingat saya tidak ada penolakan sama sekali dari semua partai politik. Semua mendukung revisi undang-undang KPK. Termasuk TWK. Ya TWK. Jadi apa istilahnya ya? Waktu itu barangkali karena dia masih berkuasa. Problemnya adalah kalau ini terjadi ketika dia menjadi bagian oposisi atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ini kan bisa jadi bumerang sebenarnya. Apakah ya itu orang mengkaitkan jangan-jangan nih karma buat partai PDIP misalnya ketika waktu itu mendukung TWK, mendukung revisi undang-undang KPK itu kemudian berbuah pahit buat mereka. Tapi apapun itu sebenarnya lagi-lagi sebenarnya kita kan berharap bahwa KPK itu ketika menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum, pemberantasan korupsi mengedepankan menggunakan kacamata kuda. Jadi mau tahun politik, tidak tahun politik, mau melibatkan siapapun, apa jabatan tinggi apapun di partai politik atau pemerintah, ya kalau waktunya proses hukum bos. Jadi nggak mendelay yang menunda-nunda, kemudian itu menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Nah itu yang kemudian harus di apa ya? Jadi bahan koreksi lah buat pimpinan KPK saat ini ya. Jadi bahwa kita berharap KPK ke depan itu KPK yang independen, bukan karena wilayah rumpun eksekutif kemudian seolah-olah ikut skenario misalnya yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Nah, Bung Eson, kalau kita rujuk kembali ke daftar pekerjaan rumah KPK itu kan banyak ya? Banyak, betul. Dari kasus-kasus yang masih tertunda, tidak jelas ya. Misalnya juga dulu kasusnya Wamenkumham ya, Prof Edi yang kemudian di pra-peradilankan, menang Prof Edinya dan kemudian KPK diam. Beberapa kasus lain juga ada di sana sebenarnya ya, yang mungkin jauh lebih besar ya magnitudnya, kerugian keuangan negaranya. Tapi ya ini seperti tidak masuk dalam daftar yang diprioritaskan.
Sehingga tadi mungkin publik akhirnya melihat kok ini jadi seakan-akan inceran saja gitu ya. Meskipun kita harus menunggu posisi KPK dalam soal ini apakah mengumumkan secara resmi atau tidak ya. Betul. Nah, kalau misalnya KPK tetap dengan pola yang sama, Bung Eson, lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya itu yang kita sendiri sebenarnya agak antara pesimisme sama males gitu, udah mulai hopeless lah, hitungannya udah kehilangan. Jadi ada KPK, nggak ada KPK kok kelihatannya seperti posisinya Bung Uceng sekarang ya. Iya. Jadi apakah mau dibubarin atau apa gitu, tapi saya kalau dibubarin sebenarnya nggak terlalu setuju ya. Jadi KPK tetap harus dipertahankan dan kemudian diperkuat, diperbaiki buat jauh lebih independen gitu. Jadi walaupun disebut di undang-undang adalah wilayah eksekutif, tapi kerja-kerja KPK ya harusnya tadi kacamata kuda. Siapapun yang juga terlibat, partai manapun, kedudukan tinggi di pemerintahan pun juga disikat kalau ada kasus korupsi. Bukan seperti yang didorong-dorong oleh sejumlah elit politik yang aspeknya pencegahan gitu. Jadi kalau ada suap menyuap dicegah. Ke depan memang belum bisa dipastikan secara ini, tapi kekhawatiran bahwa ada potensi muatan politik atau karena orderan eksekutif itu nggak bisa dipungkiri, itu akan selalu muncul Mas di masyarakat. KPK kan baru dilantik sekitar tanggal 20-an kemarin ya. Artinya yang pimpinan KPK jilid ke-6 ini masih belum teruji. Jadi kalaupun secara sederhana ke depan seperti apa pemberantasan korupsi, mungkin harap-harap cemas ya. Jadi ini satu sisi kita berharap, tapi satu sisi lagi kita juga cemas. Dan masalahnya pimpinan KPK yang sudah dilantik juga belum pernah menyampaikan kepada publik langsung prioritas mereka dalam pemberantasan korupsi ya. Apa prioritasnya, khusus aspek penegakan hukum, pencegahan korupsi. Tadi disinggung di awal oleh Bung Adnan soal ini kasus-kasus korupsi yang ditarik KPK itu banyak yang istilah kita bongkar tapi tak tuntas. Jadi sekedar bongkar, ngungkap waktu itu tapi tak tuntas. IKTP, Hambal, ada beberapa kasus-kasus yang banyak melibatkan aktor-aktornya nggak diselesaikan atau diproses. Misalnya juga khususnya keterlibatan sejumlah politisi yang kemudian waktu itu muncul disebut-sebut di persidangan hilang gitu. Nah ini yang harusnya jadi bahan evaluasi buat pimpinan KPK jilid yang ke-6, kemudian menginventarisir lagi kira-kira kasus-kasus mana yang kemudian dari sisi aktornya kuat, gede, tinggi, itu kemudian belum diproses. Nah ini saatnya gitu. Bung Eson, pesan untuk KPK nih, bagaimana memastikan mereka tetap netral dalam penegakan hukum terutama ya, karena ini kan bisa disebut pisau bermata dua ini. Ya, kalau netral sejauh ini cuma ada dua partner, grup musik sama kopling mobil ya, kendaraan. Tapi sekali lagi begini, buat teman-teman di KPK, proses pimpinan KPK, sekali lagi bahwa pemberantasan korupsi itu harus dijalankan secara benar gitu ya, bahwa KPK juga harus independen. Secara sederhana saya selalu bilang bahwa udah gunakan kacamata kuda, mau siapapun yang juga terlibat hajar. Jadi nggak ada rem ya, jadi bablas saja. Proses-proses itu kemudian saat ini ditunggu oleh masyarakat. Gaspol, gaspol kemudian goyang gitu ya. Koruptor itu harus digoyang, bukannya justru diampuni seperti yang banyak diutarakan oleh kubu Pak Prabowo gitu pas sekarang ini ya. Ya, jadi kedepannya adalah pembuktian buat pimpinan KPK jilid 6, ya dia adalah orang-orang yang bisa diharapkan atau itu kemudian membuat kita menjadi cemas. Oke Bung Eson, tiap sahabat integritas, demikian bincang kita. Sampai hari ini memang KPK belum secara resmi menyampaikan pengumuman penetapan tersangka atas nama Hasto Kristianto. Tapi kita juga pada saat yang sama belum bisa meyakini apakah jika benar itu yang diputuskan KPK ini merupakan salah satu upaya yang sungguh-sungguh, yang serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang memang sudah cukup akut
Dan itu nanti akan kita buktikan dari kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah misalnya indeks persepsi korupsi kita akan membaik lagi, apakah pelayanan publik juga akan menjadi lebih baik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah penyusunan regulasi menjadi lebih transparan, menjadi lebih terbuka, apakah alokasi anggaran publik juga bisa menjadi lebih transparan dan terbuka. Itu beberapa hal yang bisa kita nilai nanti. Jika memang upaya pemberantasan korupsi yang mulai dipukul gongnya oleh pimpinan KPK jilid ke-6 ini benar-benar merupakan sebuah itikat yang kuat bagi perubahan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.